complicated when it hurts. Oke, halo semua dan selamat datang di Raid 4 untuk episode Customize Livery. Sekali kita bakal ngetes untuk ngejajal sirkuit Mugello untuk versi pendek yang belum pernah kita mainkan untuk serial di MotoGP 20. Dan sekarang ini kita udah memiliki KTM RC8R dan bakal kita modif menggunakan livery KTM Tech 3 yang udah fix kemarin rilis di musim kali ini, dimana sekarang warnanya lebih dominan ke warna orange, malah lebih mirip ke KTM Factory, cuman nggak ada embel-embel Factory-nya, malah lebih justru ke KTM itu karena emang sekarang ini si KTM Tech 3 cuma disponsori sama Elf doang, jadi cuma itu aja, benar-benar minim banget. Cuma mungkin kalau untuk dukungan dari supplier pabrikan, kemungkinan KTM itu masih menjadi yang paling diunggulkan ya. Maksudnya hampir rata lah ya antara KTM Tech 3 sama KTM Factory. Apalagi kalau kita ngelihat optimisnya, rasa optimis dari Pit Bader itu benar-benar luar biasa banget. Dia pengen banget ngembangin KTM agar ini KTM nggak cuma motor yang cuma jadi pelengkap roda, tapi harusnya bisa untuk menjadi pesaing utama bagi Honda, Ducati hingga Yamaha di ajang balap MotoGP. Makanya hingga saat ini KTM udah berhasil untuk merengkuh beberapa podium sekaligus juara satu di beberapa race, tepatnya di musim MotoGP 20. Bahkan KTM Tech juga ikut juga untuk ngeraih posisi pertama 2 kali dari Miguel Oliveira. Jadi sekalian kita bakal ngebuat dulu wearpacknya dengan warna yang lebih dominan, warna orange. Cuma di sini kita nggak bisa untuk ngewarnain semua wearpacknya karena emang dari sananya kita nggak bisa untuk ngerubah warna wearpacknya hingga cuman segini aja cuy. Jadi mentok ini aja karena emang fiturnya nggak terlalu banyak ya, karena masih awal mula untuk Raid 4 sendiri menggunakan fitur atau memberikan fitur Sweet Livery atau Wearpack Livery untuk seri Raid 4 kali ini, dan tentunya juga cukup peringkat yang bagus. Apalagi kalau dibandingin sama game GP20 kayaknya untuk masalah customize ini masih menjadi yang paling terbaik, karena emang juga kita kalau di MotoGP20 kita nggak bisa nge-share stiker yang bisa kita asal tempel di beberapa apparel kita, termasuk di helm, karena emang dimatiin juga gara-gara masalah sponsor. Makanya di game GP20 itu kita nggak bisa untuk ngedownload stiker, dan untuk nempelin itu betul-betul kita harus ngebikin sendiri, nggak bisa ngambil dari punya orang lain. Jadi karena sponsor makanya si Milestone kemarin sempat kena teguran. Jadi ya makanya dari G19 yang emang ada fitur stiker yang bisa download dan itu bisa ditempel kemanapun, tapi sekarang di game GP20 udah nggak ada karena emang udah dihilangin karena masih bersangkut paut dengan masalah sponsor cuy. Sampai kita secer Mugello, mampukah KTM RC8R mengejar menuju posisi pertama di Mugello Race kali ini? Oke, Raid 4 Mugello Race and on the way. Kali ini nampaknya kita masuk ke akselerasi dengan rival lainnya, dan kali ini musuh kita bukan hanya motor firing tapi juga ada motor naked paling cuy. Oke, ini dia mencoba corner tadi, jangan sampai crash. Ini dia musuh pertama, nampaknya kita masih tercet dari posisi ke-89 sekarang. Kali ini kita masih melebar. Kita masih perlu hati-hati, dan nampaknya ada motor naked yang mengovertake kita. Ini bikin malu banget asli. Oke, kita overtake lagi, dan akhirnya KTM bagus sekali tembus ke posisi. Ini sorry banget mainnya agak kacau. Bukan agak sih, ini emang udah kacau banget karena emang di sini gue udah lama nggak main Raid 4. Apalagi di sini fisiknya beda banget sama game GP20. Kita nggak pakai rem belakang karena rem belakang nggak bakal berguna, malah justru bisa membuat kita di sini crash gara-gara high side ketika di entry corner cuy. Jadi kita harus pakai rem depan aja karena emang ini rem depannya udah lebih enak dan nggak gampang crash, nggak kayak di game GP20. Oke, ini dia menuju tikungan terakhir, dan kali ini kita udah gunain atau balapan di Mugello untuk versi track pendeknya, jadi makanya kita cepet banget untuk masuk lagi di main track ketemu sirkuit Mugello. Oke, ini dia baca menuju lap kedua, dengan kali ini kita
Satu pertandingan pun hanya mencapai 1 menit 1 detik doang cuy. Jadi benar-benar singkat banget sih. Oke, menuju first corner. Hati-hati, kita heartbreaking from Gorioris. Kali ini depannya masih ada bola di Spanyol sama lebar lagi, astaga. Wah, asli ini kita nggak nyaman banget cuy. Kita butuh latihan berhari-hari lagi supaya bisa lebih handal. Ini pun kita sebenarnya pakai level yang nggak, maksudnya bisa dikategorikan sebagai level yang mudah atau sedengan, yaitu di level 90. Padahal ya ini paling tinggi itu level 120 dan itu benar-benar susah banget gue mainin, nggak bakal bisa menang. Ini pun kita pakai level 90 udah cuma mentok di posisi 8 doang cuy, bayangin aja. Dan di depan kita di tikungan terakhir ada Marc Vazquez. Ini siapanya Marquez ya? Kayaknya sepupunya si Marquez kan, tapi kayaknya enggak, soalnya marganya beda cuy antara Marquez sama si Vazquez. Oke, ini dia main strike, lap ketiga, top taking. Naked Rider luar biasa, Naked Motor Rider, kita bisa overtaking motor yang cukup nggak bisa pakai fairing tadi karena emang kalau di Tosmo biasanya lebih enak kita pakai motor fairing daripada motor yang naik cuy. Oke, first corner nampaknya cuma lebar, ada overtaking dari Aprilia, nampaknya Aprilia mau overtaking kita. Wow, oke KTM nggak boleh kalah, kita harus bisa membawa Gorioris atau Rizrio atau si Asep di sini untuk bisa mengalahkan, minimal kita harus bisa untuk masuk ke posisi ke-6. Kita fokus keep fighting, lap ketiga tepatnya di tikungan keempat. Tapi emang sini nggak habis gue pikir, ternyata kita setelah sekian lama nggak main Red 4 tuh kita bener-bener kaku banget. Ini tangan gue aja sekaligus racing line kita harus pakai, itu nggak kayak biasanya yang biasa kita pakai serba manual, serba nggak ada bantuan. Tapi sekarang ini kita udah pakai bantuan, yaitu racing line yang sepertinya ini nggak harus kita pakai kalau nanti balapan di race kedua, karena emang ini kayaknya kalau pakai racing line tuh kita harus memiliki patokan ngikutin garisnya. Jadi kita nggak bisa buat late braking. Tapi kalau kita late braking pun di sini nggak bisa karena emang kita pakai rem belakang pun tuh malah yang ada kita crash gara-gara, karena biasanya kalau terlalu braking menggunakan rem belakang itu kita yang ada malah motor kita slip dan akhirnya high side dan juga ya pastinya crash, itu bahaya banget. Jadi di sini harus hati-hati karena fisiknya beda banget sama game MotoGP 20, dimana kalau GP20 dan depan rem belakang semuanya main dan nggak ada efek samping yang cukup merugikan. Tapi kalau di sini rem belakang kalian tekan sedikit aja, apalagi di motor kayak gini, itu pasti bakal efeknya parah banget. Itu ban kalian bakal selip, terus kalian bakal langsung kayak salto gara-gara motornya high side. Sudah benar-benar kita harus hati-hati karena emang di sini nggak sembarangan loh. Oke, tikungan terakhir menuju lap kelima, muka mengejar pembalap dari Portugal atau justru malah kita harus ngesak terus di posisi ke-8 di sini. Oke, lap kelima, final lap untuk race Mugello. Kali ini kita overtaking dan bagus sekali menuju kita melakukan lagi astaga, KTM juga. Nampaknya kita malah dekat dengan KTM Rider dari tim lainnya. Hampir tadi kita crash gara-gara ada kontak yang cukup berbahaya, tapi kita beruntungnya masih bisa diberi keselamatan. Walaupun tadi itu parah banget asli. Kita nggak sengaja di top speed, di pengereman sepertinya kita terlalu terburu-buru sehingga kita malah nabrak rival kita cuy dari Portugal. Bahaya banget loh. Tadi kalau nggak salah tuh namanya si Francisco Santos kan, bener kan ya? Kali ini kita fokus ke fighting untuk bertahan di posisi 7. Semoga saja kita bisa untuk bertahan di posisi 7 hingga nanti di guys finish kali ini di final sektor 2 tikungan terakhir menurun. Hati-hati sampai crash dan kita break kembali sini. Oke, final corner, mampukah Gorioris kali ini? Lalu lagi ya malah crash. Malah kita lihat, astaga. Ya, nampaknya Francisco Santos dia sengaja untuk balas dendam. Wah, parah banget ini, nggak bisa diampuni. Wah, curang, nggak bisa dibiarin nih cuy. Walah, masa iya kita dengan terakhir udah mau finish, tapi malah si Santos nabrak kita dari sisi kanan. Akhirnya dia crash dan dia langsung ngejarek kita, hingga kita malah nabrak pembatas dan akhirnya ya udah kita crash bersama. Cuma di sini yang finish doang malah si Santos beda sama kita. Aduh, kita malah finish di posisi paling terakhir dan ini benar-benar parah banget kelakuan dari pembalap Portugal yaitu Francisco Santos. Waduh, parah banget dah. Padahal ya kita hampir aja bisa finish di urutan ke-7 dan itu benar-benar suatu peluang yang sangat emas bagi Gorioris di sini bersama KTM RC8R. Tapi nggak apa-apa lah, semoga nanti di next race kita bakal race lagi, semoga aja bisa menang dan nggak ada yang ngejahilin kita. Jadi oke, semoga kalau gitu kayaknya cukup aja untuk episode kali ini, untuk episode Red 4 di Customize. Jadi kalau gitu terima kasih nonton, sampai ketemu di next video dan oke, bye, ciao.